Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di dalam bab qiyas. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang qiyas sampai pada halaman 69 sampai 69 ya. Hari ini kita akan mencoba membaca halaman 70 tentang amsilah minal qiyas. Contoh-contoh qiyas ya. Kita sudah tahu pengertian qiyas, kita juga sudah tahu tentang rukun-rukun qiyas. Sekarang kita coba buka contoh-contoh qiyas yang ada di halaman 70. Al-amthilah minal qiyas, contoh daripada qiyas ialah yang pertama qatlul warisi maurithahu ya. Qatlul warisi maurithahu waqi'atun sabata hukmuha bin nas ya. Wa huwa man'ul qatil min al-irthi alladhi dalla alayhi qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yarithul qatil qatilahu. Al-'illah hiya anna qatlahu fihi isti'jalu asy-syai' qabla awanihi fayaruddu alaihi qasduhu wa yu'aqibu bihirmanihi. Apa itu? Jadi contoh yang pertama tentang qiyas di sini ialah qatlul waris, tentang pembunuhan seorang yang layak dia mendapatkan harta warisan, membunuh orang yang mewariskan harta. Misal seorang anak, dia layak mendapatkan harta warisan dari ayahnya, tetapi karena dia kepengen harta orang tuanya tadi, sehingga dia terburu-buru ingin menguasai harta orang tuanya, sehingga dia bunuhlah orang tuanya tadi ya. Ketika dia bunuh orang tuanya, maka yang tadinya dia layak mendapatkan harta warisan, sehingga dia tidak mendapatkan harta warisan. Terus di mana qiyasnya ya? Kita lihat sabata hukmuha bin nas ya, wa huwa man'ul qatil min al-irsi allazi dalla alaihi qawlu sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi yang ada di dalam hadis ya, yang ada di dalam nas, yang ada dalam teks ya, baik Al-Quran ataupun hadis, tapi ini ada dalam hadis, itu adalah pembunuhan seorang yang layak dia mendapatkan harta warisan terhadap orang yang mewarisi harta. Itu yang ada teksnya. Sedangkan seseorang yang berwasiat, misalnya seorang ayah mewasiatkan kepada keluarganya, tolong nanti sepertiga daripada harta warisan ini diberikan untuk si fulan ya. Padahal si fulan dia tidak masuk dalam kategori yang berhak menerima warisan, tetapi karena ini adalah bentuknya wasiat, jadi dia berhak mendapatkannya. Sehingga si fulan tersebut ya, karena dia tahu bahwasanya si orang tua ini tadi mewasiatkan sebagian hartanya untuk dia, sehingga dia terburu-buru ingin menguasai harta tersebut, takut nanti berbalik lagi niat ya, sehingga dibunuhlah orang yang memberikan wasiat tadi. Sehingga gara-gara dia membunuh orang yang mewasiatkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada dia, dia tidak mendapatkan harta warisan. Nah, kita bilang si B memberikan wasiat kepada keluarganya, tolong nanti berikan sebagian harta saya ini sepertiganya untuk si Z. Kemudian si Z karena dia mengetahui dia mendapatkan harta warisan, sehingga dibunuhlah si B ini tadi. Nah, maka si Z tidak mendapatkan harta warisan dalam keadaan seperti ini. Nah, mana dalilnya? Dalilnya tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, namun bisa diqiyaskan. Nah, mana qiyasnya? Yaitu qatlul waris maurithahu, yaitu la yarithul qatil qatilahu, tidak mendapatkan seseorang yang membunuh
yang pewaris apabila tidak mendapatkan warisan orang yang membunuh apabila dia membunuh orang yang memberikan warisan kepadanya. Ya, maka dalam keadaan seperti ini dalam bab qiyas ialah perkara seperti wasiat tadi diqiyaskan kepada perkara memang ada nasnya di dalam Al-Quran, yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Sedangkan yang memberikan wasiat itu tidak ada pembahasannya di dalam hadis, ya, tetapi itu bisa diqiyas. Illahnya mana? Yaitu isti'jalu syai' qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Karena dianya terburu-buru dalam sesuatu sehingga dihukumi hukum baginya itu haram. Ini adalah kaidah. Seseorang yang terburu-buru ingin menguasai harta dari ayahnya sehingga dia membunuh ayahnya sebelum waktu pembagian, sehingga dia menguasai harta tersebut sebelum waktunya. Ini ilahnya. Maka dalam bab wasiat tadi juga sama, dia ingin mewarisi harta tersebut sebelum waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum yang mewariskan harta meninggal. Tetapi dia membunuh orang yang mewariskan ataupun yang mewasiatkan harta tersebut. Maka terburu-buru dalam sesuatu sebelum waktunya, maka ini dihukum dengan hukum haram. Kaidahnya man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru pada sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukumi dengan hukum haram. Maka pantaslah kita qiyaskan antara bab orang yang membunuh yang dianya layak mendapatkan harta warisan, membunuh yang mewariskan warisan, maka bisa diqiyaskan dalam bab wasiat. Ilahnya mana? Ilahnya sama-sama membunuh, ya. Orang yang mendapatkan wasiat tadi dia juga membunuh yang mewasiat, sedangkan yang di dalam yang ada teks di dalam hadis ialah orang yang memang layak dia mendapatkan harta warisan membunuh orang yang memberikan warisan, yaitu orang tuanya. Kemudian yang kedua, al-bay' waqtun nida' lis-salah min yaumil jum'ah waqi'atun sabata hukmuha bin nas, ya. Jadi jual beli di waktu panggilan azan salat, di waktu salat, ya, pada hari Jumat, itu tidak dibolehkan, ya. Jual beli pada waktu hari Jumat, pada waktu salat Jumat, itu tidak diperbolehkan. Bin nas wa hiya al-karahah allati dalla 'alaihi qaulu sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzaril bai'. Ya, wa dzarul bai'. Ya. Kemudian diqiyaskan dengan apa dia? Itu perkara tersebut ada di dalam Al-Qur'an. Namun perkara yang tidak ada dalam Al-Qur'an mana? Wa dzalika li'illah min man syaghalahu min as-salah wal ijarah wal rahnu aw ayyu muamalatin waqtun nida' lis-salah min yaumil jum'ah tujadu fiha hadhihi al-illah wa hiya syughluha 'anis salah, ya. Sedangkan yang perkara yang lain seperti muamalah, seperti misalnya hutang piutang, ataupun misalnya menggadaikan tanah, ataupun melakukan sewa menyewa, sewa gedung, sewa ini dan sewa itu pada waktu salat Jumat, itu kan tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan tidak ada dalil di dalam hadis. Namun itu bisa diqiyaskan kepada perkara jual beli tadi, ya. Orang yang melakukan jual beli, sedangkan menyewa sebuah gedung kan itu tidak ada dalil di dalam Al-Quran. Namun apakah diperbolehkan? Melakukannya juga tidak. Mana dalilnya? Dalilnya itu menggunakan dalil qiyas ini tadi. Menggunakan dalil qiyas. Apa memang kesamaan sewa menyewa ataupun gadai? Apa kesamaan dengan jual beli? Tidak sama transaksinya. Transaksinya memang tidak sama. Namun illahnya itu, sebabnya itu adalah syaghluha min ada'is salah, menyibukkan kita untuk tidak menunaikan salat, ya, sehingga menyibukkan kita untuk tidak menunaikan salat. Inilah illahnya.
sehingga ilahnya itu sama, baik dalam transaksi sewa menyewa ataupun transaksi gadai dengan transaksi jual beli, itu sama-sama menyibukkan orang untuk tidak melakukan salat, sehingga apapun transaksi yang dilakukan pada hari Jumat waktu salat itu tidak diperbolehkan. Kemudian cukup itu saja yang harus kalian pahami. Nanti ketika ujian dua itu harus dikemukakan ketika Ustadz meminta uzkur amthilah anil qiyas, sebutkan contoh daripada qiyas. Faslul khamis, hujjatul qiyas. Hujjatul qiyas ini tidak Ustadz masukkan ke dalam ujian, ya itu saja. Mudah-mudahan dari contoh qiyas tadi itu bisa bermanfaat buat anak-anak semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.